Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam hidup kami boleh mendapatkan anugerah di mana kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh menjadi umat Tuhan, menjadi murid Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah kami. Ini menjadi satu anugerah yang begitu besar yang boleh kami terima sepanjang usia kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan ini Tuhan. Dan kami juga tidak menyimpan sendiri untuk anugerah yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tetapi tolong kami Tuhan, supaya kami pun boleh memberitahukan kepada sesama kami bahwa ada anugerah yang begitu besar yang boleh diterima di dalam hidup, yang memberikan satu jaminan bahwa suatu hari kelak ketika kami sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, maka kami mempunyai satu jaminan kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus dikuatkan akan hal ini. Pada saat ini ya Tuhan, ketika kami kembali akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk kami bisa memahaminya bukan dengan pengertian kami, tetapi kami memahaminya adalah karena hikmat daripada surga sendiri dan karena kebaikan Tuhan untuk bisa memberikan pengertian kepada kami. Dan tolong kami Tuhan supaya bukan kami hanya bisa mendengarkan firman Tuhan saja, tapi kami boleh simpan dalam hati kami menjadi satu tekad untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh menghasilkan buah di dalam hidup kami ini Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kami boleh terus diberikan pertumbuhan di dalam iman rohani kami. Biarlah Tuhan juga yang akan kuasai pakai bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita buka bersama-sama, yaitu kita akan membuka dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18. Saya akan mengajak kita untuk kembali melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ya, Kisah Para Rasul, pasal 18, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Tema kita pada pagi hari ini adalah Don't be afraid atau jangan takut. Saya akan mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Kisah 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian untuk melihat ya suatu video ya. Kita akan bersama-sama memperhatikan dan kita akan nanti bersama-sama mendapatkan maknanya ya. Of your sin, this can only be found through Yeshua HaMashiach.
video ini. Satu hal yang sulit untuk dilakukan ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana ada seorang yang memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di Israel. Ya, mereka bisa percaya Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya, apa yang membedakan? Karena mereka masih menantikan Mesias datang. Ya, walaupun dikatakan Mesias sudah datang, tapi mereka masih menunggu. Ya, tapi yang ingin saya ajak lihat di sini, bagaimana orang itu tadi ya yang memberitakan tentang Yesus Kristus tetap mempunyai suatu keberanian ya untuk memberitakan ya tentang Yesus Kristus. Nah, kalau pertanyaannya ditanyakan kepada kita, apakah hari ini kita berani untuk melakukan seperti orang itu? Saudara, ada satu artikel ya yang menyatakan dari misi ya Sabda, bahwa seorang profesor penginjilan mengatakan ya bahwa saat ini sebagian besar orang percaya atau orang Kristen tidak pernah melakukan penginjilan atau memberitakan Injil, menjadi saksi begitu ya melalui firman-firman Tuhan. Saudara, apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah sepanjang kita sudah menjadi orang percaya sampai pada hari ini yang mungkin sudah lebih daripada 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin kita sudah menjadi dikatakan sebagai orang Kristen 20 tahun lebih bahkan daripada itu, apakah kita sama sekali belum pernah memberitakan firman Tuhan kepada satu orang pun juga? Apakah sampai hari ini kita masih menyimpannya sendiri? Saudara, di situ dikemukakan di dalam artikel itu apa yang menjadi alasan orang tidak pernah memberitakan firman Tuhan kepada sesamanya. Ya, saudara, ada 9 alasan yang dikemukakan, tetapi waktu saya melihat ini ada 2 yang saya soroti. Yang pertama dikatakan adalah bahwa ketika kita sebagai orang Kristen itu tidak peduli, nggak peduli apakah orang lain itu akan bisa menerima firman Tuhan, apakah mereka nanti bisa diselamatkan atau tidak, ya, tidak peduli. Yang kita pikirkan adalah yang penting saya sendiri sudah pasti akan masuk surga. Ya. Yang kedua yang boleh diberikan di situ adalah yang menjadi alasan adalah takut. Sebagaimana yang menjadi tema kita pada hari ini. Ya, sepanjang bulan November ini kita bicara tentang tantangan bersaksi. Salah satu tantangan yang kita jumpai itu adalah takut, ya. Yang lalu kita sudah melihat 2 minggu ini bagaimana tentang tantangan bersaksi itu sendiri, ya. Nah, saudara, rasa takut ini yang lebih banyak dimiliki oleh orang percaya sehingga menghalangi bagi kita sekalian untuk memberitakan firman Tuhan kepada sesama. Mungkin kita juga berpikir bahwa masalah memberitakan firman Tuhan itu bukan bagian saya, tetapi itu adalah bagian dari orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan secara khusus, seperti pendeta, ya, seperti penginjil, seperti majelis, pengurus, orang-orang yang aktif saja. Kalau saya tidak usah melakukan hal tersebut. Saudara, rasa takut sebetulnya dialami oleh siapapun juga. Terlepas dari apa yang akan kita bicarakan hari ini. Hari ini, apakah di antara kita ada yang sedang hatinya cemas? Hari ini, apakah di antara kita ada yang hatinya sedang gentar, merasa gelisah, takut? Saudara, banyak hal yang bisa menimbulkan ketakutan di dalam hati kita. Kalau saya mengamati khususnya 3 tahun terakhir ini, dunia semakin banyak ya hal-hal yang dapat membuat rasa takut. Saudara, dulu ya di masa-masa pandemi kita juga pasti merasakan bagaimana kita pun merasakan ketakutan yang begitu besar. Takut yang utama adalah takut kehilangan. Ya, karena bisa tiba-tiba orang yang kita kasihi terkena penyakit Covid dan tiba-tiba tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Ya, ini takut yang kita alami, takut kehilangan. Lalu pada masa-masa sekarang kita melihat takut yang kita alami adalah ketika sepanjang tahun ini diberitakan tentang perekonomian pun ada kegentaran, ada ketakutan. Ternyata masalah perekonomian ini tidak selesai sampai di tahun 23 ini saja.
ke depan pun masih diwanti-wanti, masih harus berjaga-jaga dengan masalah perekonomian. Saudara, takut ternyata juga berhubungan berkaitan dengan masalah kesehatan. Seringkali ketika saya mendengar begitu ya, banyak ketika ditanya sakit apa, nggak ada indikasi yang pasti, sehingga selalu dikatakan karena virus, virus apa? Ya, tidak diketahui. Saudara, masalah kesehatan hari ini begitu rentan. Ya, tiba-tiba yang tadinya dalam keadaan sehat, besok tiba-tiba menjadi tidak sehat. Itu bisa dialami oleh siapapun juga. Dunia dipenuhi dengan rasa takut pada saat ini, ya. Bisa menimpa siapapun juga yang hari ini hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba bisa tidak baik. Pekerjaan, usaha, tidak ada sesuatu yang pasti. Beberapa bulan terakhir ini kita mengalami yang namanya cuaca cukup panas, tidak ada hujan. Saudara, dalam masa-masa tidak pernah hujan sebelum beberapa hari terakhir ini, saya sempat berpikir, bagaimana kalau ternyata Tuhan memberikan di kita sini, di Indonesia ataupun di Jakarta khususnya, ternyata Tuhan memberikan tidak ada hujan selama 3,5 tahun seperti yang dialami oleh zaman Elia. Saudara, sempat saya merenungkan hal itu, ya. Ini sungguh mengerikan kalau hal itu terjadi. Ya, baru tidak ada hujan beberapa waktu saja, kekeringan terjadi, gagal panen terjadi, dan masalah-masalah pangan itu sudah mulai terjadi. Belum sampai 3 tahun lebih. Nah, saudara, hal-hal yang terjadi di dunia sekarang ini penuh dengan warna-warna yang bisa membuat rasa takut. Saudara, rasa takut terjadi juga di dalam hal pada waktu kita akan memberitakan Injil. Tadi saya amati lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama, ya. Ada beberapa yang mengingatkan kita kembali bahwa suatu hari kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, pernah saya merenungkan kita akan berjumpa dengan banyak orang yang sudah mendahului kita. Ada di antaranya orang-orang yang sudah kita kenal sebelumnya, ya, pada waktu kita hidup di dalam dunia. Nah, kalau pada waktu itu kita berjumpa kembali dengan mereka, ternyata mereka tidak selamat. Saudara, ketika mereka bertanya, kenapa engkau tidak memberitahu kepada saya jalan keselamatan itu? Jawaban apa yang kelak akan kita berikan? Sementara kita sudah tahu jalan keselamatan itu, tetapi karena ada rasa takut, kita tidak berani untuk menyampaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita memberitakan Injil, yang kita takutkan adalah adanya bahaya, sehingga kita tidak berani, ya. Mungkin kita akan mengalami intimidasi. Kita tidak berani memberitakan Injil karena kita takut untuk ditolak. Ya. Kalau kita pada saat ini seperti kita biasa selalu bersama-sama dengan kumpulan orang percaya, saudara, waktu kita memberitakan tentang firman Tuhan, itu lebih tenang, ya, lebih aman kita rasakan. Tetapi waktu kita dalam hidup sehari-hari, kita berada di antara orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, apakah kita bisa dengan mudah membuka mulut kita untuk menyampaikan firman Tuhan? Saudara, banyak di antara kita yang tidak berani untuk melakukan hal itu, bahkan tidak mau tahu gitu ya, tidak mau melakukan hal itu. Kita takut, pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, takut untuk dibenci. Kita katakan, ya sudahlah, semua kepercayaan sama saja, ya, jalannya masing-masing. Karena kita takut apa? Orang lain tersinggung dengan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, saudara, di sini kita melihat, ya, bagaimana pertama di sini kita lihat dari firman Tuhan dikatakan jangan takut. Saudara, ternyata perasaan takut untuk menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya kita yang mengalami. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini adalah penglihatan Paulus, ya, yang dialami. Indikasi yang disampaikan di sini adalah ada perasaan takut terhadap Paulus ketika
dia akan kembali memberitakan firman Tuhan. Saudara, pada waktu firman ini disampaikan, Paulus ini sedang berada di kota Korintus, ya. Benarkah Paulus merasakan takut, gentar pada waktu dia berada di Korintus? Nampaknya hal ini terjadi, ya. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ketiga, Saudara Paulus mengatakan di sana, ya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ini yang disampaikan oleh Paulus, ya. Sehingga pada waktu itu kondisi Paulus boleh dikatakan dalam kondisi yang benar-benar sedang mempertimbangkan apakah dia akan lanjut untuk memberitakan firman Tuhan di kota Korintus atau tidak, ya. Apakah dia selanjutnya akan pergi atau tidak, ya. Nah, saudara, hal ini disebabkan oleh apa? Sebelumnya, ya, di beberapa tempat Paulus sudah melakukan penginjilan, ya. Di sana kita bisa lihat bagaimana pada waktu di Listra, saudara, Paulus itu ditimpuki dengan batu, bahkan sampai dianggap sudah mati, ya, karena begitu kerasnya penganiayaan yang dilakukan terhadap Paulus pada waktu itu, ya. Bahkan pada waktu Paulus berada di Filipi, dia pun sempat dipenjarakan karena pemberitaan Injil yang dia sampaikan, ya. Pada waktu dia di Berea dan di Tesalonika, hal yang buruk pun terjadi, dia diusir dari kota itu karena berita Injil yang tidak mau mereka dengar. Saudara, siapa yang melakukan semua ini? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya, yang merasa terusik karena apa yang diberitakan oleh Paulus. Ya, dia dipukul, dianiaya, ya, didera, disiksa seperti itu. Saudara, kalau kita sudah pernah mengalami seperti yang dialami oleh Paulus bukan satu kali, tetapi berkali-kali dialami oleh Paulus, masihkah kita mempunyai keberanian untuk kembali memberitakan firman Tuhan? Kita sudah pernah merasakan sakitnya dipukul, sakitnya ditimpukin batu. Saudara, masih beranikah kita melakukan hal yang sama? Saudara, mungkin kita merasa melihat apa yang dialami Paulus. Oh, Paulus ditimpuki batu. Oh, Paulus dianiaya. Oh, Paulus diusir. Saudara, sebelum kita sendiri mengalami seperti itu, nampaknya hal ini tidak mempunyai kesan apa-apa bagi kita. Tetapi waktu kita mencoba masuk melihat apa yang dialami Paulus ketika dia melakukan penginjilan, perjalanan penginjilannya itu bukan satu perjalanan yang mudah. Saudara, Paulus itu sama seperti kita, orang biasa, enggak kebal ketika dia ditimpuki batu, ya, tetap merasa sakit, tetap bisa berdarah, ya. Dia sama seperti kita, ya. Waktu di penjara tetap merasakan penderitaan, sama. Nah, saudara, Paulus tetap bisa memiliki kegentaran mengingat apa yang sudah pernah dialami pada waktu itu, ya. Bagaimana perjuangannya untuk memberitakan Injil ternyata tidaklah mudah dan ternyata penderitaan yang harus dialami. Dan sekarang di Korintus, Paulus pasti punya alasan kenapa dia memiliki rasa takut itu, ya. Selain sudah pernah mengalami seperti itu, ya, ada rasa trauma seperti itu, ya. Nah, saudara, bukan hanya itu, kota Korintus, ya, juga dikenal sebagai kota yang tidak bermoral, ya. Kita tahu paling terkenal kota Korintus ini adalah kuil Afrodit, ya, di mana ini adalah kuil yang terbesar di kota Korintus pada waktu itu. Dan orang-orang yang hidup pada waktu itu, kalau mau bilang, ya, dijuluki dengan orang Korintus, itu menunjukkan adalah orang yang sangat-sangat tidak bermoral, ya. Dan itu kita juga bisa baca di kitab Korintus bagaimana itu pun mempengaruhi kehidupan jemaat di Korintus. Perbuatan mesum mereka lakukan, cabul itu sudah seperti biasa, ya. Bukan satu yang menjijikkan, bukan sesuatu dosa yang harus dihindari, tidak. Mereka lakukan itu, ya, di Korintus itu.
Nah saudara, bahkan di kuil Dewa Afrodit ini sendiri dikatakan ada 1000 pelacur bakti disebutnya. Ya, bagaimana para wanita itu yang memberikan dirinya, melacurkan dirinya, pada akhirnya mereka akan mendapatkan uang untuk menghidupi kuil Afrodit itu sendiri. Ya, dan itu dilakukan sebagai tanda kesalehan. Mengerikan sekali, ya. Sesuatu yang buruk dianggap baik, sesuatu yang menjijikkan dianggap sesuatu yang rohani. Saudara, ini tantangan yang Paulus hadapi pada waktu dia harus menyampaikan firman Tuhan di kota Korintus. Bukan satu kota yang baik-baik saja, bukan satu kota yang hatinya orang-orangnya dapat dengan mudah untuk menerima Injil. Tidak, ya, tantangannya cukup besar. Kalau ada orang yang berani untuk menyatakan sesuatu yang baik, tentu ini akan menjadi sorotan bagi orang-orang yang secara mayoritas melihatnya, dan ini pasti akan menjadi sesuatu dampak yang tidak baik terhadap Paulus sendiri. Tetapi puji Tuhan saudara, dengan kuasa firman Tuhan, ya, dan ini juga menjadi satu tantangan, bukan hanya masalah kondisi kota Korintus sendiri, tetapi kita tidak bisa lepaskan dari ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-8 ada satu peristiwa besar yang sangat baik terjadi, tetapi justru menjadi satu kegentaran bagi Paulus. Apa saudara? Karena kepala rumah ibadat, kepala sinagog di Korintus pada waktu itu, dia bertobat karena pemberitaan Paulus. Dia menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus. Saudara, kalau kita mendengar itu seharusnya kita mengatakan puji Tuhan, betul? Tetapi yang terjadi, yang Paulus renungkan pada waktu itu adalah setelah ini, ya, apalagi bukan hanya kepala rumah ibadat itu, banyak orang dikatakan di Korintus yang juga bertobat dan mereka meminta diri mereka untuk dibaptis. Ya, saudara, Paulus tahu setelah ini pasti akan banyak orang-orang Yahudi yang menolak dia, yang menolak firman Tuhan, yang akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang sudah pernah dia alami ketika di Listra, ya, di Berea, di Filipi, di Athena, ya. Saudara, dia akan memikirkan itu semua. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa dikatakan Paulus juga pernah sempat mengalami rasa takut, rasa gentar di Korintus pada waktu itu. Karena waktu dia memberitakan firman Tuhan ada kegentaran. Saudara, ini sebabnya. Kalau kita menjadi seperti Paulus, apakah kita mempunyai mental yang cukup berani masih untuk memberitakan firman Tuhan? Paulus, seorang rasul yang besar, seorang rasul yang mempunyai panggilan khusus dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepadanya. Saudara, dia pun bisa mengalami kegentaran, ketakutan yang seperti itu. Apalagi kita. Tetap kita bisa memiliki rasa takut. Saudara, tetapi satu hal yang mau kita lihat, Tuhan tidak membiarkan, ya, Paulus memiliki kegentaran yang seperti itu, ya. Tuhan menguatkan apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu, ya. Setelah dia mengalami seperti itu, Tuhan mengatakan jangan takut, ya, dengan apa yang akan terjadi di sana, ya. Perkataan jangan takut di sana mempunyai satu pengertian, hentikan ketakutan, ya. Tetapi tetap lanjutkan untuk memberitakan Injil. Ya, tetap beritakan firman Tuhan. Ya, Tuhan memberikan penglihatan di malam itu kepada Paulus supaya Paulus menghentikan ketakutan yang dia miliki pada waktu itu. Stop. Yang harus dilakukan sekarang adalah tetap memberitakan firman Tuhan, tetap perkatakan Injil. Saudara, di tengah-tengah ketakutan mendapatkan, ya, kekuatan dari Tuhan. Ini menjadi satu semangat yang baru bagi Paulus, ya. Nah, saudara, ada satu buku yang sudah lama sekali. Mungkin kita juga pernah membacanya. Pernah Bapak Ibu? 27 tahun sebagai Kristen yang terselubung, ya. Di dalamnya ada kesaksian dari Semulois Lokananta. Ya,
Saudara, buku ini sudah lama, buku tipis sekali, berisi beberapa kesaksian. Saudara, satu yang berkesan buat saya, di kesaksian yang pertama dari buku itu adalah tentang seorang wanita ya, yang menikah dengan orang yang tidak sama agamanya. Ya. Saudara, mereka menikah dan kehidupannya baik-baik saja, menjalankan kehidupan secara kepercayaan itu mereka meredam, ya. Meredam, tidak ikut sana, tidak ikut sini. Ya. Meredam. Merasa semuanya baik-baik saja, ya. Akhirnya punya 5 anak setelah menikah, 4 wanita, 1 laki-laki, ya, anaknya ya. Saudara, sampai anaknya itu besar, karena si perempuan ini berasal dari keluarga Kristen, mamanya terus menerus mengingatkan, keluarganya terus mengingatkan. Dalam hatinya itu tetap ada kerinduan untuk bisa kembali seperti waktu sebelum dia menikah, berkomunitas bersama seperti kita pada hari ini. Ya, kerinduan itu tetap ada. Ya, dia tetap ingat pengajaran-pengajaran yang pernah dia terima. Ya. Tetapi dia tidak berani untuk menyatakan imannya terhadap suaminya. Kenapa? Takut kalau nanti diceraikan. Ya, waktu mamanya menasehati pun dia mengatakan, sekarang kalau sampai ya terjadi diceraikan, bagaimana nasib anak-anaknya? Ya. Secara ekonomi kehidupan mereka pun bagus, saudara ya. Suaminya mempunyai kedudukan yang cukup oke, ya, di pemerintahan. Nah, saudara, dia merasa semua baik-baik saja, tetapi hatinya tetap tidak bisa tenang, ya. Dia tetap merasa gelisah dengan apa yang dia lakukan saat ini dengan menutupi imannya tersebut. Nah, saudara, dikatakan intinya ketika sudah 27 tahun menikah, ya, sampai pada akhirnya ketika dia dalam kegelisahannya itu dia mencoba membaca buku begitu ya, ternyata yang diambil apa? Alkitab. Ya. Anak-anaknya dikatakan waktu SD sekolah di SD Kristen, tapi kemudian melanjutkan ke sekolah negeri. Ya. Dia ambil Alkitab yang sudah menjadi milik dari anaknya. Ya. Nah, saudara, dia pesan kepada semua anak-anaknya, nanti kalau mama meninggal, ibu meninggal, harus dikuburkan secara Kristen. Itu pesan dia, ya, karena tetap di hatinya itu nggak bisa lepas. Ya. Nah, saudara, ketika dia menemukan Alkitab itu, betapa hatinya itu digerakkan oleh Roh Tuhan, ya, untuk bisa kembali kepada Tuhan. Dan dikatakan pada saat itu dia mulai berusaha memberanikan diri, ya, menyatakan imannya di hadapan suaminya khususnya. Ya. Saudara, setelah dia melakukan hal itu, dia katakan puji Tuhan, ternyata hidup rumah tangganya baik-baik saja. Bahkan satu orang putrinya pun akhirnya bisa percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan bahkan suaminya sering mengatakan doakan untuk anak-anaknya yang sedang sekolah di luar kota. Ya. Saudara, ini yang boleh kita lihat. Bagaimana rasa takut menutupi seorang ibu selama 27 tahun menikah, tidak berani menyatakan imannya. Seandainya dia memiliki keberanian untuk menyatakan imannya, mungkin yang terjadi adalah berbeda. Mungkin seluruh anaknya bisa dimenangkan dalam Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita pada saat ini ada di tengah-tengah kita anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah di antara kita pada saat ini, bahkan di sekitar kita, ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka, karena kita menganggap itu bukan urusan saya, karena kita merasa saya takut nanti repot, ya, dengan apa yang akan menjadi dampaknya. Saudara, di sini kita melihat, ya, ketika Paulus memiliki rasa takut, Paulus digerakkan oleh Tuhan, diingatkan untuk tidak takut, ya. Bahkan di sana dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-9 ini adalah supaya Paulus jangan takut dan terus memberitakan firman Tuhan dan jangan diam.
ya. Jangan takut dan jangan diam, ya, supaya Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Saudara, perkataan terus memberitakan firman Tuhan di sini dimaksudkan adalah supaya Paulus tidak berpikir untuk meredam sementara waktu, memikirkan sampai situasinya baik, ya, baru dia nanti akan memberitakan firman Tuhan lagi, tidak. Tetapi terus saja harus tetap memberitakan, ya. Jangan diam, jangan tidak mengatakan firman Tuhan. Itu yang dimaksud, ya. Artinya tetap seperti biasa, seperti yang sebelumnya dilakukan. Ketika sebelumnya Paulus aktif untuk memberitakan firman Tuhan, ya, ini yang harus terus dilakukan oleh Paulus. Saudara, Yeremia, ya, seorang nabi Tuhan, ya, di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Nabi Yeremia pun pernah mengalami hal yang seperti ini, ya. Yeremia tidak mau lagi mengucapkan firman Tuhan, ya, karena kondisi yang membuat pada akhirnya nabi ini pun merasakan satu kegentaran, satu mungkin putus asa dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti demikian, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Siapa itu, saudara, di dalam hati Yeremia? Roh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan yang ada dalam kita pasti akan menggerakkan kita untuk membuka mulut, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan bisa berdiam melihat orang-orang di sekitar kita ini belum percaya kepada Tuhan. Saudara, inilah Roh Tuhan yang akan menggerakkan kita, ya. Saudara, Paulus pada akhirnya pun tidak diam dan Paulus tetap membicarakan firman Tuhan seperti yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Nah, saudara, ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu berupa janji penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Kalau Paulus tetap memberitakan firman Tuhan tanpa rasa takut. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Saudara ingat ini apa kata ini secara singkat, satu kata? Immanuel. Saudara, dari zaman perjanjian lama dijanjikan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Immanuel. Ya. Ketika malaikat datang kepada Maria mengatakan bahwa namanya itu adalah Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Ketika Yesus akan kembali naik ke surga, janji yang diberikan kepada murid-murid dan kita semua adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Saudara, kenapa ini yang Tuhan berikan? Karena inilah yang paling dibutuhkan oleh Paulus pada waktu itu dan kita sekalian sekarang, ya, dalam hidup kita. Saudara, bisakah kita bayangkan seandainya Tuhan tidak menyertai kita? Satu hal yang seharusnya paling kita takutkan di dalam dunia ini adalah ketika Tuhan tidak mau menyertai kita. Itu yang seharusnya kita takutkan. Hari ini, kalau kita mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kesulitan, kita masih bisa merasakan kuat, kita masih bisa tersenyum, kita masih tetap bisa merasakan damai, bisa merasakan sukacita, itu karena Immanuel. Tetapi seandainya tidak ada lagi Immanuel, tidak mungkin bisa kita kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, dengan berbagai pergumulan, satu belum selesai, datang lagi, apalagi harus membuka mulut untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Saudara, waktu Yesus Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Saudara, ini sebetulnya ada satu kata yang sangat penting di dalam dunia teologi, ya.
ya, yang disebut sebagai ego eimi. Ada satu kepastian, ada satu kesungguhan ketika Tuhan menyatakan ini, ya. Bukan sekedar janji kosong muluk-muluk, tidak. Ya. Tetapi ini mempunyai satu penekanan khusus yang diberikan kepada Paulus, ya, bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kalau Tuhan sudah beserta, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu juga dinyatakan kepada Paulus, dikatakan bahwa tidak ada yang akan menjamah ataupun menganiaya Paulus. Ya, yang Paulus hari itu sedang gentarkan, sedang takutkan kejadian yang sebelumnya seperti yang tadi sudah kita lihat, ya, bagaimana dia mengalami penganiayaan, dijamah, ya, disakiti, didera seperti itu. Tetapi di sini firman Tuhan katakan tidak ada yang menjamah ataupun menganiaya engkau. Saudara, perkataan tidak ada yang menjamah artinya tidak akan ada yang menyerang Paulus. Tidak ada yang menganiaya Paulus mempunyai pengertian tidak ada yang akan menyakiti Paulus, tidak akan ada yang melukai Paulus. Dan ini memang terbukti selama Paulus berada di Korintus, ya. Nah, saudara, di sini, ya, boleh kita lihat, ya, bahwa ada satu jaminan yang Tuhan berikan untuk Paulus tetap memberitakan firman Tuhan di Korintus. Saudara, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ini dikatakan di dalam Roma 8 ayat 31. Dikatakan oleh Paulus, dan Paulus sudah mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Siapa itu Tuhan? Penguasa seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Pemberi hidup kepada kita semua. Kalau Dia adalah yang paling berkuasa, berarti yang lain itu di bawah Dia. Siapa lagi yang bisa melawan kita kalau Dia saja sudah di pihak kita, saudara? Saudara, kalau peperangan, ya, yang dilakukan begitu, ya, hari ini ada perang, ya, di Israel dan Palestina, di mana ada yang mengatakan ini kuat begitu, ya, hari ini terlihat satu negara kuat begitu, ya. Nah, saudara, kalau sudah dia itu, apalagi kalau didukung oleh negara yang kuat, saudara, ya. Nah, saudara, kalau sudah mendapatkan kekuatan-kekuatan dari yang paling kuat, siapa lagi yang berani untuk melawan? Nah, yang menjadi satu kekuatan bagi kita adalah kalau Tuhan itu adalah pemilik segalanya, ya, yang memiliki kehidupan, yang berkuasa atas hidup kita, yang kalau Tuhan katakan sekarang mati, mati. Yang sekarang kalau Tuhan katakan hidup, hidup. Tuhan yang seperti ini ada bersama dengan kita, di pihak kita. Mempunyai pengertian Tuhan yang seperti inilah yang akan membela kita. Saudara, siapa lagi yang akan kita takutkan? Ketika kita diusik sedikit saja, Tuhan yang kuat, yang berkuasa seperti ini yang akan membela kita. Kenapa kita masih harus takut? Saudara, inilah yang dialami oleh Paulus. Ya, ada janji, jaminan yang Tuhan berikan kepada Paulus pada waktu itu, ya, diberikan kepada Paulus. Nah, saudara, di sini kita melihat, ya, bahwa tanpa izin dari Tuhan tidak akan ada yang bisa menjamah umatnya. Amin. Saudara yakin akan hal ini? Tidak akan ada yang bisa menjamah kita kalau Tuhan tidak mengizinkan. Paulus, Tuhan tidak izinkan untuk mengalami, ya, pelemparan batu di Korintus. Maka Paulus pun tidak mengalami hal itu di Korintus. Ya. Dan di sana dikatakan selama 1,5 tahun Paulus tetap tinggal di Korintus sambil terus memberitakan firman Tuhan. Kenapa Tuhan suruh Paulus memberitakan firman Tuhan terus di Korintus untuk tidak pergi terlebih dahulu? Saudara, Tuhan mengatakan di sana, banyak umatku di kota ini.
Bukan berarti bahwa pada waktu itu sudah banyak orang Kristen ya atau orang percaya di sana. Tapi di sini menunjukkan bahwa di sini nanti banyak orang yang akan dimenangkan bagi Kristus, yang akan menjadi umat Tuhan, yang akan menjadi buah dari penginjilan yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu dengan Paulus tetap bertahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus tidak takut ya. Paulus diperlihatkan hasilnya, diberitahu akan ada hasilnya. Tuhan memberitahukan hal itu. Dan inilah yang terus menjadi semangat bagi Paulus. Pertanyaannya bagi kita sekalian pada hari ini. Saudara, renungkan di dalam hidup kita. Apakah masih ada orang-orang di sekitar kita yang sampai hari ini kita belum pernah sampaikan tentang firman Tuhan kepada mereka? Padahal kita tahu ya mereka itu belum percaya kepada Tuhan. Apakah sampai hari ini kita nggak mau tahu? Ya, kita merasa ngeri, takut nanti hubungan persaudaraan jadi rusak gara-gara hal ini. Saudara, tidak mudah untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan ya kepada orang-orang yang kita kenal. Tantangannya berat. Ya. Tetapi apakah kita mau melakukannya? Satu perkataan yang dulu ketika saya waktu masih kecil, masih remaja mungkin, pernah didengungkan begitu ya oleh seorang yang menjadi pembina di suatu persekutuan remaja begitu ya. Nah, saudara, dikatakan, apakah kalian tidak mau orang tua kalian suatu hari kelak ketika sudah meninggal itu bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kalian? Saudara, ini satu perkataan bagi seorang anak kecil ini menjadi satu hal yang terus berdengung ya. Tetapi kita sebagai anak tidak mungkin ya bicara banyak terhadap orang tua. Ya. Kita sulit berbicara kepada atasan kita. Kita sulit berbicara kepada orang yang kita segani. Tetapi kalau kita mengasihi mereka, tentu kita juga berharap bahwa mereka pun bisa sama-sama percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita rindu suatu hari kelak kita bisa bersama-sama kembali. Karena apa? Di dalam iman Kristen, satu hal yang pasti, kalau tidak percaya Tuhan, sudah pasti tidak akan berada bersama dengan Tuhan. Mutlak. Ya, tidak bisa ditawar. Ya, tidak bisa ditawar, itu sudah jelas. Ya, karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Kalau ada yang jalan yang lain, Yesus tidak akan mengatakan akulah satu-satunya jalan, dan tidak ada jalan yang lain. Yesus tidak akan mengatakan itu. Ya, kalau ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, ketika Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes pasal 14, berarti Yesus berbohong. Tapi kita tahu Tuhan Yesus tidak berbohong. Yesus mengatakan, aku satu-satunya jalan, yang menunjukkan satu-satunya cara untuk bisa diselamatkan hanya di dalam Yesus. Jadi kalau kita yang sudah tahu, tidak terbeban melihat orang-orang yang menuju jalan kepada kebinasaan dikatakan, saudara, di dalamnya mungkin ada orang-orang yang kita kasihi. Kenapa kita tidak mau bawa mereka selagi masih hidup, masih ada kesempatan? Karena kalau sudah mati atau meninggal, kesempatan itu habis. Ya. Mau kita doakan tiap hari pun, apa yang sudah terjadi tidak bisa berubah. Ya. Yang mau kita lakukan selagi masih hidup, itulah kesempatannya. Cepat-cepat kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan si iblis, ya, karena dia tidak mau ya banyak orang yang lebih banyak lagi untuk diselamatkan. Dia mau lebih banyak yang akan ikut dia masuk ke dalam kebinasan kekal. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang waktunya, ya, selagi masih ada kesempatan, jangan tunda. Ya. Jangan kita ada diam di dalam rasa takut kita. Ingat, ada Immanuel. Ya. Tuhan yang menjamin untuk semua itu.
Ya, kalau Tuhan izinkan kita disakiti, kita akan disakiti. Tanpa beritakan Injil pun kita akan disakiti. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya, dalam kondisi yang terburuk apapun Tuhan tidak izinkan untuk kita disakiti, kita tidak akan mungkin disakiti. Ya, semua ada di dalam tangan Dia. Oleh karena itu, mari saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak berita-berita yang menyatakan Kristus sudah mau datang, Kristus sudah mau datang. Ya, waktunya dipersingkat. Ya. Tetapi apakah kita cuma memperhatikan hal-hal itu? Kita tidak usah pusing apakah Yesus mau datang sebentar lagi atau tidak. Tetapi yang perlu kita pusingkan adalah berapa banyak yang masih harus saya menangkan. Itu yang mau kita pusingkan. Ya. Bagaimana supaya orang-orang terdekat kita dulu ini bisa dimenangkan. Ya, kita bisa jangkau mereka terlebih dahulu. Biarlah kita boleh diteguhkan melalui firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Saya minta kesediaan Pak James untuk menutup dalam doa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini.